Yo, dipencet guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, Waalaikumsalam warahmatullahi innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja, puji, beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat. Bahkan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka di Zoom meeting yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa salawat bertautan dengan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda besar kita yakni Habibana wa Nabiyyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan jahiliyah hingga zaman yang terang benderang dengan keilmuan. Baik, di sini kami dari kelompok 4 pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran fikih yang beranggotakan saya sendiri Rizal Fauzi Mustafa dengan NIM 12120202221. Lalu ada Rifki Tazkian dengan NIM 12120202215 dan ada Saidah yang NIM-nya 12120202228. Baik, di sini kami akan mencoba belajar membahas tentang menjelaskan tentang sholat fardu, sunnah, dan sholat berjamaah. Untuk materi yang pertama, saya persilakan pada Saidah, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Sholat menurut etimologi adalah doa yang artinya doa. Sedangkan dalam terminologi syariah, sholat adalah seperti apa yang telah dikatakan Imam Ar-Rafi'i, yang artinya perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Salat adalah jalinan hubungan yang kuat antara langit dan bumi, antara Allah dan hambanya. Salat memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai rukun dan tiang agama. Salat juga menempati rukun kedua setelah membaca kedua syahadat, serta menjadi lambang hubungan yang kokoh antara Allah dan hambanya. Yang kedua ada dalil-dalil yang mewajibkan salat fardu, yaitu dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adapun rukun-rukun salat, menurut Mustafa Al-Hin dan Mustafa Al-Bugha, Al-Fiqi, Al-Manhaji, ala Majhab Al-Imam Syafi'i, makna rukun yaitu artinya rukun sesuatu ialah bagian mendasar dari sesuatu tersebut, seperti tembok bagi bangunan, maka bagian-bagian sholat adalah rukun-rukunnya seperti ruku dan sujud. Tidak akan sempurna keberadaan sholat dan tidak akan menjadi sah, kecuali apabila semua bagian sholat tertunaikan dengan bentuk dan urutan yang sesuai sebagaimana telah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Rukun-rukun sholat itu ada 18. Yang pertama ada niat, yang kedua ada berdiri bagi yang mampu, ada takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, tumanah, bangun dari ruku dan i'tidal, tumaninah, sujud, tumaninah, duduk di antara dua sujud, tumaninah, duduk untuk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat pada Nabi saat tasyahud akhir. Salam pertama, niat keluar dari sholat dan tertib. Adapun syarat wajib sholat, yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, ketiga berakal sehat atau tidak gila, yang keempat suci dari hadas,
Yang kelima, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Dan yang terakhir, menutup aurat. Laki-laki auratnya antara pusar dan lutut, sedangkan wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan dua belah telapak tangan. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, menghadap kiblat, dan mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Adapun syarat sah sholat, yang pertama ada menutup aurat, suci badan, pakaian dan tempat, menghadap kiblat, sudah masuk waktu. Syarat sah sholat itu ada 4, yang mana syarat sah tersebut sudah mutlak untuk orang muslim melaksanakan sholat. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dilaksanakan, maka salatnya orang tersebut dianggap tidak sah. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Jika makannya karena lupa atau tidak sadar, maka tidak membatalkan sholat. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka batal sholat orang yang makan dan minum baik dengan sengaja atau tidak. Yang kedua ada berbicara dengan sengaja. Ukuran perkataan yang dapat membatalkan sholat adalah jika mengandung sebagian huruf hijaiyah, walaupun satu huruf yang menimbulkan pemahaman. Yang ketiga, di antara perkataan yang membatalkan sholat adalah berdehem. Jika mengandung 2 huruf atau lebih tanpa uzul mengeluh, bercanda, dan tertawa bila semua itu mengandung beberapa huruf dan bisa didengar. Kecuali jika hal terjadi karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena sakit dan dia tidak mampu menahan untuk tidak mengucapkannya. Yang keempat, banyak bergerak yang bukan merupakan gerakan sholat. Yang kelima, sengaja meninggalkan rukun atau syarat tanpa uzur yang diperbolehkan oleh syarat, seperti dengan sengaja memalingkan dadanya dari menghadap kiblat, sengaja membatalkan wudhu, tayamum, dan lain-lain. Terus ada tertawa terbahak-bahak dalam sholat, yaitu tertawa dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang berada di sampingnya. Terus ada makmum yang dengan sengaja mendahului imam hingga tidak berbarengan dengan imam pada satu rukun. Seperti makmum yang ruku, kemudian bangkit sebelum imamnya bangkit. Terus ada teringat pada sholat-sholat yang tertinggal. Jika dia termasuk orang-orang yang harus mengerjakan sholat secara berurutan, yaitu mereka yang ketinggalan sholat sebanyak 5 waktu atau kurang. Terus yang terakhir ada sengaja salam sebelum sholatnya selesai dengan sempurna. Nah, ada salat fardu. Salat fardu itu terbagi jadi 5. Yang pertama ada sholat subuh, ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator, kepada Saidah yang telah menjelaskan tentang pengertian dari sholat. Terus ada rukun-rukun sholatnya, ada syarat sah sholatnya, ada juga syarat ya hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, untuk sekarang yaitu materi tentang sholat sunnah yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, selain sholat wajib yang 5 waktu, perlu kalian ketahui juga bahwa ada sholat-sholat sunnah yang juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat sunnah atau yang dikenal dengan sholat nawafil, jamak atau nawafilah, yaitu sholat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, tapi tidak diwajibkan. Kita akan mendapatkan pahala dan kemuliaan bila mau mengerjakan, namun tidak berdosa jika kita meninggalkannya. Dengan kata lain, apabila mengerjakan sholat sunnah dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, kita akan mendapatkan pahala. Lalu karena mengerjakannya sholat di luar sholat wajib yang telah diterapkan, inilah alasan Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat sunnah di antara sholat-sholat wajib dan sholat sunnah juga,
sebagai wujud rasa syukur pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sholat sunnah itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada sunnah muakkad, yang kedua ada ghairu muakkad. Sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang lebih kuat, yaitu hampir mendekati wajib. Seperti sholat tahajud, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, lalu ada juga sholat witir dan lain-lain. Lalu ada sholat ghairu muakkad, yaitu sholat yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat seperti sholat sunnah mutlak, sholat sunnah wudhu, dan lain-lainnya. Nah, pada umumnya sholat sunnah sholat sunnah dikerjakan sendirian, namun ada beberapa sholat sunnah yang dilaksanakan dengan berjamaah. Adapun sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Lalu yang kedua ada sholat gerhana, yaitu kusuf dan khusuf, yaitu saat gerhana matahari dan gerhana bulan. Lalu ada juga sholat istisqo, yaitu sholat meminta hujan. Lalu yaitu sholat tarawih, yang kita tahu sholat tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Lalu ada sholat witir, yaitu sholat yang penutup sholat yang ganjil gitu ya. Nah, dalam hadis ditegaskan bahwa sholat berjamaah memiliki pahala yang berlipat-lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Namun, bukan berarti semua sholat sunat harus dilakukan berjamaah. Ada juga beberapa sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sendirian. Nah, adapun sholat-sholatnya yaitu sholat rawatib, yaitu seperti sholat yang mengiringi sholat wajib atau sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Nah, lalu ada juga sholat tahajud, yaitu sholat atau sholat qiyamul lail ya, sholat yang dikerjakan pada lewat tengah malam. Lalu ada juga sholat witir, yang seperti tadi dijelaskan di atas, yaitu sholat yang ganjil, yang di akhir-akhir. Lalu ada juga sholat tahiyatul masjid, yaitu menghormat masjid, kita sholat 2 rakaat sesudah masuk masjid. Lalu banyak lagi, ada sholat taubat, sholat tasbih, sholat istikharah, sholat hajat, sholat awwabin, dan sholat sunnah wudhu. Lalu ada sholat sunnah mutlak. Mungkin sekian dari saya mengenai materi sholat sunnah. Untuk yang selanjutnya yaitu materi tentang sholat berjamaah yang akan dijelaskan dipaparkan oleh saudara Rifki Tazkian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Secara umum, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum, dengan memenuhi semua ketentuan sholat berjamaah. Lalu adapun pengertian khususnya yaitu ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan sholat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah secara minimalis terdiri dari 2 orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sholat berjamaah dan sholat-sholat yang lain itu hampir sama, tetapi dan dilakukannya itu secara berbarengan. Lalu, adapun hukum-hukum berjamaah dalam sholat 5 waktu, ada yang mengatakan fardu kifayah. Yang mengatakan fardu kifayah adalah Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Lalu, adapun fardu ain yang berpendapat demikian adalah atau bin Robah Al-Auza'i, Abu Saur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Lalu ada yang mengatakan juga sunnah muakkadah. Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Malikiyah. Lalu yang terakhir, hukum berjamaah dalam sholat 5 waktu itu
bisa juga dikatakan syarat sahnya sholat. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardu berjamaah adalah syarat sahnya sholat, sehingga bagi mereka sholat fardu itu tidak sah kalau tidak dilakukan dengan berjamaah. Lalu sholat berjamaah itu sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu bisa dikatakan sebagai pembeda dari umat Islam dan umat non-Islam, non-Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah menerangkan tentang orang munafik tidak mau menghadiri sholat berjamaah sebab mereka itu tidak berharap pahala dan tidak mengimani adanya penghitungan amal. Oleh karena itu mereka tidak menghadirinya. Karena itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar atau sholat subuh. Kenapa? Kenapa sholat fajar dan sholat subuh itu sangat berat? Karena sholat subuh dan sholat isya itu dilakukan pada saat waktu istirahat, pada saat orang-orang sedang tidur. Maka dari itu pahalanya juga itu pasti lebih besar. Tapi bukan untuk meninggalkan sholat-sholat yang lain. Sholat yang lain juga tentu saja wajib, seperti zuhur, maghrib, yang lain juga wajib. Tetapi ini adalah sholat yang menjadikan pembeda sebagai orang munafik dan orang yang tidak munafik. Begitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Riki yang telah menjelaskan tentang apa itu sholat berjamaah. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk diskusi ini, bagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ada kekurangan dari kami, boleh di chat di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.